Seringkali kita sering mendengar kata pewaris. Ya. Bapak Ibu pernah dengar ya kata pewaris ya. Jadi kalau kata pewaris ini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang anak yang biasanya mewarisi harta orang tuanya. Baik itu berupa properti, baik itu berupa usaha, ataupun juga ahli waris dengan apa? Nilai-nilai kehidupan. Namun kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Yaitu janji-janji Allah yang kekal itu. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, dia katakan. Kita adalah ahli waris. Yaitu ahli waris apa? Ahli waris Allah. Bukan ahli waris keluarga kita atau bapak ibu kita, tapi ahli waris Allah. Untuk apa? Untuk berhak menerima janjinya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Nah, inilah ahli waris yang luar biasa, yang saya dan Bapak Ibu akan mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat dan menyimak melalui ayat ini, kita diajak untuk memahami bahwa sebagai pewaris janji Allah bukan hanya status. Bukan hanya status Bapak Ibu, tetapi juga tanggung jawab dan panggilan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita jangan bangga bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Bukan hanya status kita sebagai anak-anak Allah, tetapi status kita berbicara tentang tanggung jawab. Nah, kalau sudah berbicara tentang tanggung jawab, ini berat Bapak Ibu. Tidak semudah. Nah, oleh sebab itu di dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini, ada 3 poin penting yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bukan cuma pahami dan mengerti, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, poin yang pertama yaitu identitas kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Ini poin pertama. Jadi kita mendapatkan identitas sebagai pewaris kerajaan Allah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Nah, di ayat yang ke-17 ini menegaskan kepada kita bahwa anak-anak Allah dan sebagai anak